Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim, amma ba'd. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita dapat kembali hadir di malam yang ke-19 ini. Dua nikmat yang besar Allah berikan pada kita, sempat dan sehat. Ada saudara kita malam ini sebenarnya sehat tapi tak sempat. Ada yang sempat tapi tak sehat. Maka yang malam ini, yang hadir ini sehat sempat. Ini luar biasa. Malaikat mencatat nama-nama kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Al-masjidu baitullah. May yadkhul masjid fahuwa dhaifullah. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk ke dalamnya adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tamu Allah Subhanahu wa taala. Bangga enggak kita tamu Allah? Banyak orang enggak bangga. Ya, enggak bangga dia kalau tamu Allah. Kalau tamu negara bangga dia ya. Saya pernah bertamu di rumah Pak Gubernur, Pak Samsuar. Bertamu ke rumahnya. Tapi saya malah enggak enak. Kenapa? Macam ayam kehujanan saya. Enggak berani nyandar, enggak mari minum kopinya. Minum makan kopinya enggak berani saya. Ya enggak bangga saya. Padahal di situ ketat, ada protokolernya, enggak sembarang masuk. Di sini enggak ada protokoler. Enggak ada yang menjaga kita, enggak ada yang membatasi. Masuk, baca tahiyat, baca doa Allah, maftahli abwaaba rahmatik, masuk tahiyatul masjid, udah disambut Allah Ta'ala kita. Dicatat nama-nama kita, luar biasa. Mari kita bangga sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sembari bermohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyimak sedikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari hadis Arba'in An-Nawawi. Iya. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersanadkan dari Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku kiranya amalan apa yang membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Tolong ya Rasulullah, kiranya amalan apalah yang bisa kuamalkan yang membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kesannya hadis ini seolah-olah Mu'az beramal ini karena surga, bukan karena Allah. Seolah-olah begitu hadis ini ya. Seolah-olah Mu'az bin Jabal beramal bukan karena Allah tapi karena surga. Sebenarnya tidak. Tujuan Mu'az bin Jabal itu kalau sudah masuk surga itu ketemu dengan Allah. Itu tujuannya ya. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjawab, "Laqad sa'alta an azim Mu'az. Pertanyaanmu ini sungguh luar biasa besar ini. Tinggi pertanyaanmu ini, bermutu ini pertanyaanmu ini.
Tahu Muaz, Adam saja cuma satu kesalahannya, satu tok kesalahannya dikeluarkan dari surga. Malah kau minta pula masuk surga. Luar biasa permintaan, kata Rasulullah SAW. Adam itu cuma satu kesalahannya. Tapi tidak apalah, kata Rasulullah. Pertanyaanmu luar biasa ini. Tidak semua orang bisa mengamalkan ini. Wa innahu layasirun ala masyurullah ta'ala. Tapi sungguh, meskipun besar pertanyaanmu ini, Allah akan gampangkan, Allah mudahkan bagi orang untuk yang mengamalkannya nanti. Kata Rasulullah SAW. Amalannya sudah sering kita amalkan sebenarnya ini ya. Amalan yang membuat kita benar-benar insya Allah membuat kita masuk ke dalam surga. Yang pertama, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu harus menyembah Allah dan sama sekali jangan pernah menyekutukan Allah. Sembah Allah itu benar-benar sembah dan jangan pernah sekutukan Allah. Kadang-kala kita kan begini, kita sembah, kita sholat, kita mengaku Allah Tuhan kita, tapi kayaknya ada kepentingan yang luar biasa selain Allah. Ada kepentingan yang mengalahkan Allah. Berarti kita main-main dengan ibadah kita. Benar-benarlah kita sembah Allah. Kita sembah Allah itu jangan kita menyekutukan Allah. Jangan kita syirik kepada Allah. Syirik ada dua. Satu namanya syirik khafi. Yang kedua syirik jali. Syirik khafi inilah yang sering terjebak kita. Syirik yang tersembunyi. Ya, seakan-akan ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ada kepentingan yang luar biasa yang mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sedangkan syirik jali tidak mungkin kita lakukan, itu menyembah berhala secara terang-terangan tidak mungkin. Tapi kita sering terjebak dengan syirik khafi. Ada kekuatan, ada kepentingan yang bisa mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sembah Allah dengan benar-benar. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Ya, dirikan bukan kerjakan. Beda. Kalau mengerjakan salat dikerjai salatnya. Tapi kalau mendirikan betul-betul tepat waktu, baca gerakan benar, bacaannya benar, khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi, tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mulai takbir Allahu Akbar, maka ingatan kita hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala sampai kita salam. Kalau sudah begitu salatnya, insya Allah itulah ibadah salat yang mampu mengantarkan kita ke apa yang kita harapkan adalah jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi benarlah pula salatnya, ya. Salatnya jangan pula lalai. Kadang-kadang awak salat Allahu Akbar, bacaan dibaca juga, tapi pikiran kemana-mana terus ya. Pikirannya rantau perapat Tanjung Balai Duri Balam, kan? Begitu pikiran awak dalam solat. Rugi kita dalam solat. Jasad kita menghadap kiblat. Ya, kita berbicara, wawancara dengan Allah, tapi kita ngangin Allah. Kan aneh. Ya, ingatlah Allah ketika solat. Allah, apa yang kita ucapkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apabila tahu arti lebih mantap lagi. Makanya kita kalau bisa bacaan solat itu tahu artinya. Tahu arti bacaan solat. Kalau sudah tahu arti makin enak solatnya, makin khusyuk lagi solatnya. Iya.
makin khusyuk. Rabbighfirli ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, warhamni, kasihani aku ya Allah. Ya kalau udah tahu mantap betul. Karena nggak tahu artinya, makanya begitulah bersolatnya. Iya, tak berkualitas. Kalau bisa tahu artinya, waktu qimus sholat, dirikan sholat. Yang ketiga, wa'atuz zakat, bayar zakat, tunaikan zakat. Zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Iya, zakat mal itu zakat harta. Bagi kita yang punya harta sebagai pedagang, hitunglah zakatmu. Apabila sudah 1 tahun, 1 haul, hitung. Apabila keuntunganmu itu sudah mencapai 93,6 gram simpanan uangmu di bank atau di mana, keluarkanlah 2,5%, 1/40 keluarkan. Bapak-bapak yang ada simpanan di bank udah menumpuk setahun, keluarkan zakatnya. Jangan diam-diam kita. Iya, jangan diam-diam. Orang-orang yang menyimpan simpanannya padahal sudah berzakat tapi tidak dizakati, nanti menjadi bara api yang membakar dia nanti neraka. Iya, hati-hati. Maka saatnya sekarang ini keluarkan zakat malnya, zakat harta. Yang punya sawit, timbang sawitnya, keluarkan zakatnya 2,5%. Kan nggak banyaknya. Kalau 1 juta berapa, Pak? 25.000. Kalau 1 juta? 25.000 kan? Coba. Kalau 1 juta 25.000. Coba kita bayangkan. Zakat artinya adalah tumbuh subur berkembang. Sehingga zakat itu akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan kita, mengembangkan buah-buahannya. Makanya kita keluarkan zakatnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiru tuzakkihim, kata Allah. Ambil. Maka sebenarnya ada badannya ini. Lazis Kecamatan Bakar Senembah itu berjalan sebenarnya untuk mengutip ke rumah-rumah yang punya sawit, yang sudah bisa berzakat, kutip dari rumahnya untuk membersihkan harta dia, supaya hartanya bersih. Supaya hartanya bersih, jangan dia sampai makan kotoran, ya. Karena orang-orang yang pantas berzakat sudah saatnya tidak berzakat, tapi nggak berzakat sama dengan menelan kotoran sendiri. Naudzubillah min zalik. Maka Allah berjanji juga, innalladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus sholata zakah lahum ajrun 'inda rabbihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka dirikan sholat dan mereka tunaikan zakat, mereka jangan khawatir. Rezeki Allah jamin untuk mereka dan mereka tidak perlu sedih. Itu dari Allah itu. Iya, maka kalaulah saudara-saudara kita yang ada di Bakar Senembah ini betul-betul jujur keluar zakatnya, tidak ada orang miskin di Bakan Batin. Iya, nggak ada yang miskin. Tetap sasaran pula ya zakatnya. Yang pedagang, yang petani, iya luar biasa ya. Apalagi yang kontraktor lagi, yang profesi lagi ya. Keluar zakatnya adalah salah satu jalan untuk mendapatkan surga yang dijanjikan tadi. Yang keempat, watasum Ramadan. Yang keempat adalah engkau laksanakan puasa Ramadan. Ramadan ini juga salah satu jalan untuk mendapatkan surga yang seperti yang Muaz bin Jabal minta tadi adalah amalan puasa Ramadan. Ramadan ini menjanjikan pada kita adalah akan dimasukkan ke dalam surga. Memang ada khusus, ada satu surga yang Allah sediakan untuk orang yang puasa. Ya, ada satu surga
yang Allah khususkan untuk orang yang puasa. Ini dalam tafsiran surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang tahu apa yang dirahasiakan kepadanya, ya. Min qurrati a'yun, satu tempat yang senang sekali, tempat yang menyenangkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Karena senangnya Allah ibadah puasa ini, ibadah puasa ibadah yang berhasil, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan satu surga namanya Ar-Rayyan. Nama surganya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini agaknya satu level dia dengan Firdaus. Apa namanya itu ya? Kalau buat garis apa namanya? Itu satu sederetan dengan surga Firdaus. Ar-Rayyan ini khusus kepada orang-orang yang puasa, karena ibadah puasa ibadah yang cukup rahasia, tidak ada yang tahu kecuali pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kami kembali tekankan kepada kita khusus untuk zakat, sebab ini saatnya kita berzakat, termasuk juga zakat fitrah. Mari kita keluarkan zakat fitrah untuk diri kita. Allah enggak minta banyak, diminta hanya 2,5 kilo 5 on atau 2 kilo 7 on. Kalau ragu, buatlah 2,7 on. 2,7 on beras fitrah yang akan kita keluarkan selama hidup kita setahun. Ada berapa hari setahun? 165 hari. 165 hari setahun. Cobalah dibagi 2,7 on beras dibagi 165 hari. Kira-kira berapa butir lah itu? 160, 135, 365. 1 tahun. Harinya. Bagilah itu. 2,7 on beras dibagi 130, iya, 35 hari. Ya berapa lah coba? Itu pun orang berat untuk berzakat. Pak Ustadz, nggak ada beras di rumah. Nggak ada beras di rumah. Uang di bank ada, ambil. Iya, Pak Ustadz, kami nggak bisa berfitrah. Kenapa? Nanti beli baju baru anakku lagi, mau pulang kampung lagi. Nggak usah pulang kampung. Berfitrah dulu. Karena gitu. Begitu pentingnya fitrah dia. Bayar fitrah yang utama. Ya. Saumul abdi mu'allaqun bainas sam'i wal ardi hatta tu'addiya zakatul fitri. Puasa seorang hamba akan tergantung di udara, di awang-awang, nak nyampe ke Allah sebelum ia bayar zakat fitrahnya. Hati-hati. Ia harus dibayar zakat fitrah. Kemudian dimana sesuai dengan makanan yang kita makan. Kalau ramos, keluarkanlah ramos. Kalau si ampat, si ampat. Yang bisa, yang paling mantap makanannya beras biasa, tapi zakatnya ramos. Mantap kalau itu, ya. Makanannya beras biasa, tapi zakatnya ramos. Luar biasa kalau begini. Maka insya Allah mari kita keluarkan zakat fitrah kita menjelang Idul Fitri, supaya bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan, supaya sama-sama senang berhari raya untuk menghadapi suasana Idul Fitri ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, inilah tausiah kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah pada kita agar kita mampu melakukan ibadah sholat yang benar-benar, sehingga sholat yang kita laksanakan bisa mengantarkan kita masuk ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.